Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Rabbikal hamdu innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah acara kita. Tadi acara resmi sudah selesai. Alhamdulillah pada hari ini Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik sudah memiliki satu bank wakaf mikro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang kami hormati jajaran Majelis Mulia Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik, yang kami hormati, mana yang tinggal lagi? Awak dengan enak. Para tamu undangan cerdik pandai yang datang pada acara yang berbahagia ini, yang kami hormati, dan guru kewalian besar. Hadir di tengah kita adalah Tuan Kewalian Besar Sumatera Barat. Mana Sumatera Barat? Sumatera Barat. Kewalian Besar Pesisir. Orang pesisir mana? Bengkalis. Tidur, pasukan tidur. Malaysia, Malaysia. Hakim, guru hakim dari Malaysia. Kewalian Besar Riau Daratan. Hadir. Dia absen dulu nih. Sumatera Barat. Aceh. Aceh. Apa lagi? Sumut. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tuan guru lupa saya namanya. Kamil ya. Tuan guru Kamil dari Kewalian Besar Sumatera Barat. Sumatera Utara. Para hadirin sekalian, tuan guru sekalian, para maulana, para khotib, para abdul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja kita bersama dalam hal menajah acara ini. Jadi panitia sudah bekerja hampir selebih 1 minggu untuk menyelesaikan bagaimana pada malam hari ini Bank Wakaf Mikro Al-Hidayah Rokan Hulu bisa di-launching pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kami juga kepada seluruh kru OJK Riau yang hadir yang sudah juga hampir seminggu di Rokan Hulu, ya kan? Lasnas, Lembaga Zakat Nasional yang juga hampir seminggu di Rokan Hulu. Boleh. Pendamping yang juga insya Allah akan tinggal di Rokan Hulu. Jadi kalau pendamping itu tinggal di Rokan Hulu. Selanjutnya adalah para teknisi. Teknisi ini kadang-kadang perlu juga disapa. Bunyi mik langsung kan? Asal disapa bunyi mik langsung. MC, ini MC kita, itu MC kita nih. Bapak Haji Perlaungan Hasibuan, Siregar. Sarpras yang bekerja juga mengatur segala sesuatunya. Jadi tadi sore
kita diberi Allah rahmat sedikit. Mungkin inilah tanda bagaimana semuanya akan menjadi baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Sungguh syukur itu adalah bagian dari kesolehan. Siapa yang banyak bersyukur, sungguh dia sudah beramal soleh. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau dulu bagaimana menegakkan Islam dengan harta, jiwa, semuanya ia korbankan bagaimana umat dari jahiliyah bisa beriman kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberi Allah anugerah. Allah memberikan kita anugerah, tapi anugerah ini sesungguhnya beban. Bank Wakaf Mikro hasil kerjasama yang diberikan kepada kita itu adalah bentuk dari dakwah. Kalau kita mengejar profit 1 juta, itu yang dikatakan oleh Pak Ketua OJK tadi, hanya kembalinya 1.030.000. Hanya untuk jasa pengelolaan administrasi. Jadi memang cocok memang Bank Wakaf Mikro itu untuk Al-Hidayah. Kenapa? Al-Hidayah itu konsepnya mengurus umat, mengajak umat untuk taat kepada Allah lillahi rabbil alamin. Memang Allah tuh hebat. Ini cocoknya Bank Wakaf Mikro ini untuk Al-Hidayah saja nih katanya. Kenapa? Kalau profit kapan kayanya? 30.000. Tapi ya yakinlah saudara-saudara sekalian, Allah Maha Kaya. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Gubernur karena waktu mereka juga maklum singkat, mereka harus balik ke Pekanbaru. Bisik-bisik, mungkin jamaah sekalian belum tahu, Al-Hidayah hari ini sedang membangun sekolah dasar Islam terpadu, namanya SDIT Ar-Raudah, Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya bilang, kita sedang bangun sekolah untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Anak yatim, fakir miskin gratis. Gratis. Kalau ada yang mau sekolah gratis besok, doakan suaminya mati. Gratis, memang gratis. Kita juga sudah punya insya Allah di Kampar, Tuan Guru Zamzami. Namanya TK Al-Hidayah, TK PAUD Al-Hidayah. Tepatnya di Ranah Singkuang. Gratis juga. Tapi anak yatim, fakir, miskin. Insya Allah sekarang juga demikian. SD yang kita bangun adalah SDIT Ar-Raudah ini untuk anak yatim, fakir, miskin, tetap akan kita gratiskan. Kenapa kok harus kita gratiskan? Allah Maha Kaya. Nih bapaknya sebanyak-banyaknya nih. Ada ribuan orang bapak-bapak mereka. Masa kita tak sanggup untuk membela mereka? Allah sayang dengan mereka. Kalau ini mereka tidak kita bela, berarti kita taklah benar menuju kepada Allah itu. Ternyata Allah sayang. Apa kata Pak Gubernur? Buatkan proposal ke saya katanya. Ini untung orang Bang Rio Kepri ini dah pulang pula kan. Buatkan proposal ke saya katanya. Kalau bisa cepatkan masuk. Insya Allah kita akan bantu melalui CSR Bang Rio Kepri. Berapa lokal katanya? 6 sanggup lah Bang Rio itu kan ya. Jadi memang betul Allah itu Maha Kaya. Saya tidak ada nawari, tak saya tawari. Tapi dia bilang dengarnya Al-Hidayah buat pondok pesantren SD Islam gratis katanya. Berapa lokal mau dibangun Tuan katanya?
dibangun tahun ini 6 lokal. Buatkanlah saya proposalnya, nanti kasih ke saya katanya. Nanti kan banyak itu, bisa CSR, bisa APBD, yang cepat CSR saja bang. Kalau CSR itu kan hari ini masuk, besok bisa cair. Iya kan? Seperti itu dia. Jadi Pokja, ini ada Pokja sini nih. Namanya panitia kerja namanya, pembangunan SD Islam Rodoh Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik yang sedang berlangsung hari ini. Rencana awal, tapi Allah yang menentukan. Rencana Pak Gubernur mau kita bawa ke sana, tapi sebelum dibawa dia sudah nawari tujuan kita bawa ke sana kan itu juga sama, ya kan? Sama ditawarinya, udah labak proposalnya nanti saya ini kan katanya. Jadi alhamdulillah. Jadi kalaulah benar kita kepada Allah itu, pasti Allah beri jalan. Tidak mungkin tidak diberi jalan. Pasti diberi jalan. Ini Pokja silakan buat proposal cepat. Jangan lambat-lambat kan gitu. Bapak Ibu sekalian, para jemaah dan guru yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hidayah hari ini tidak hanya persoalan hari ini kalau sudah dapat bank ini itu selesai kerja kita, tidak. Tidak. Pekerjaan kita masih banyak. Tugas kita masih banyak. Makanya Allah mengatakan mengurus itu mendaki lagi sukar. Jalan mendaki lagi sukar. Dalam surat Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan mendaki lagi sukar? Fakku raqabah, kata Allah. Fakku raqabah itu apa? Membebaskan budak. Kalau sekarang budak kita ada lagi di kita kan? Fakku raqabatin au ita'amun fi yaumin zi masrabah. Memberi makan pada saat kelaparan. Memberi makan itu taunya adalah jalan mendaki lagi sukar. Ada satu hal yang mesti kita ingat, Allah mengatakan mendaki pakai sukar. Kalau mendaki saja mungkin enak, tapi kata Allah mendaki lagi sukar. Sebenarnya dikala kita tempuh jalan yang mendaki itu benar kita memang untuk Allah. Allah menolong kita. Kenapa Allah menolong kita? Kan pertanyaannya begitu. Sudahlah jalannya mendaki pakai sukar, berarti kan jalannya mendaki licin lagi. Makanya mengurus anak yatim, mengurus fakir miskin, memberi makan orang-orang kelaparan, banyak orang tak mau. Kenapa tak mau? Karena mendaki lagi sukar. Mendaki lagi sukar, hebat tuh. Apa kata Allah lagi? Yatiman za masrobatin au miskinan za matrobah. Apalagi yang mengurus mendaki lagi sukar itu? Memberi makan anak yatim, mengurusi anak yatim yang dekat dengan kita. Terus apa? Memberi makan fakir miskin yang amat fakir. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kenapa kita mengatakan mengurusi orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak mau mengurusi anak yatim, mengurusi fakir miskin, nak buat sekolah gratis, nak buat pondok pesantren gratis. Lantas uangnya dari mana? Innallaha ghaniyun min Allah maha kaya dan maha terpuji. Taunya dikala kita menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, datang tawakal di dalam hati. Pokja kita itu, dia tengok lokasi yang bangunan ini, bagaimana cari duitnya nih katanya.
Sementara ini harus siap bulan 6. Bulan 6 harus siap. Bukan bulan 6 tahun besok, bulan 6 tahun ini. Ditengok terus. Oh, tadi kalau bahasa Jawa ini pelototin namanya. Oh, ditengoknya tuh guru Nasri ya, jalannya sudah miring. Pusing. Mendaki sukar. Untuk apa kita menempuh jalan mendaki lagi sukar ini? Untuk apa gunanya? Ini pertanyaannya. Guna kita tempuh jalan yang mendaki lagi sukar ini apa gunanya? Ternyata latihan tawakal yang paling hebat itu dikala kita menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu. Di saat kita tempuh tuh jalan, akhirnya kita berserah diri kepada Allah, datang kepada Allah. Ya Allah, kami tak sanggup kami ini, ya Allah. Sudahlah bangunan mau kami kerjakan, nanti orang sekolah tak juga bayar. Dari mana duitnya, ya Allah? Iya kan? Betul tidak? Betul tidak? Lahir tawakal. Kenapa orang-orang soleh terdahulu suka dengan jalan yang mendaki lagi sukar ini? Ternyata tawakal yang paling cepat didapatkan adalah di saat kita dihadapkan dengan urusan untuk Allah, tapi kita tidak sanggup. Contoh dulu, setiap surau Al-Hidayah harus ada dapur. Ini contoh nih. Sehingga ada yang komplain, kalau pakai dapur setiap surau, Kiai, nanti duitnya dari mana? Ditunjuk tukang urus dapur kebingungan. Ini duit dari mana? Akhirnya dia bertawakal kepada Allah. Sholat ya Allah, tak nampak aku jalannya pakai dapur kuburasak nih. Datanglah si anu, Allah kirim si anu, Allah kirim si anu, Allah kirim si fulan. Seperti itu dia. Allah kirim Zulfi Mursal, ketua DPRD Kabupaten Siak waktu itu. Tepuk tanganlah sedikit. Iya, waktu itu di Siak itu kita oleng, dikirim sama Allah. Akibat doa siapa? Yang bertawakal, yang ngurusi tadi. Kenapa kok bertawakal? Tidak tahu lagi jalannya dari mana. Dikirim orang tertentu. Seperti itu dia. Di saat kita sudah mulai membuka sekolah nih, Allah kirim gubernur ke kita. Hebat tidak? Hebat kan? Allah kirim gubernurnya bukan gubernur Bank Indonesia. Gubernur banyak duit namanya. Hebat kan? Hebat. Setelah gubernur Bank Indonesia dikirim Allah, dikirim apa? Otoritas jasa keuangan yang menguasai semua uang di Indonesia ini. Hebat kan? Dikasihnya kita bank. Nih bank buat sama kalian diurus semua. Kasih duit. Berapa kita dikasih duit? Tahu tidak? Tidak tahu kan? Pak Ketua tadi tak mau dia bongkar. Saya pun takut juga Pak Ketua jangan bongkar. Nanti dikejar orang saya. Tahu tak berapa kita dikasih duit? Hibah kepada Al-Hidayah 4,3 miliar. Kalau ditimpanya mati tuh. Iya. Ditimpanya mati. Ditimpanya Bang Zulmizan itu, Tuan Zulmizannya mati dia. Udahlah beliau sudah kurus juga. Ditimpa sama uang 4 miliar. Kalau ditawari, mau tak ditimpa uang 4 miliar? Enggak. Mati soalnya. Apalagi koin. Itulah hebatnya saudara-saudaraku. Kekuasaan. Hebat kekuasaan. Dikala ia dipakai untuk Allah. Tapi kalau dipakai untuk syahwat, menjadi monster pembunuh. Monster, bukan lagi binatang kecil, monster. Kalau gajah mirip gajah, tapi ekornya harimau gitu. Monster itu kan sama kepala sama ekor.
Dia kan siluman dia. Menjadi genderuwo. Ya, ditanya siapa ini? Katanya, saya yang tinggal di sana Tuhan katanya. Jadi menjadi monster, menjadi mesin pembunuh, berbahaya, sangat berbahaya. Dikala tidak dipakai untuk Allah, tapi kalau dipakai untuk Allah, itu saya tanya tadi. Udah besok buat proposalnya. Besok dibuat proposalnya. Nah, kok berubah suaranya? Ini gara-gara Bang Ucok Parlan mungkin berubah suaranya. Iya. Apa tadi? Sampai mana tadi? Sampai monster ya. Siapa yang pengen jadi monster? Hah? Tunjuk tangan. Kasih hadiah 500.000 juga. Dikasih aja ya. Coba tunjuk tangan. 500.000 tapi jadi monster. Pentingnya kekuasaan apabila dipakai untuk Allah. Jika dipakai untuk hawa nafsu, dia akan menjadi mesin pembunuh. Kenapa? Dengan kekuasaan, segenggam kekuasaan lebih baik daripada 1000 nasihat. Enak aja kalau kita mau, mungkin kenal juga kita dengan orang Pangriau, tapi nggak bisa kan. Tapi kalau Pak Gubernur panggil Dirut, Pak Dirut nih bantu Ar-Raudhah nih, dia membangun lokal 6, kalian siapkan semuanya. Kan enteng. Kita bisa juga kayak gitu, Pak Dirut, bantu kalian. Dia pura tak tahu saja, emang lusa apa deh. Hebat kekuasaan. Maka ambil kekuasaan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah ambil kekuasaan untuk Allah, untuk membela agama Allah. Siapa yang harus kita bela? Siapa yang kita harus urus? Anak yatim, fakir miskin yang senantiasa orang tak mau taat. Bahkan Al-Hidayah itu ada juga topnya. Di suruh-suruh tertentu banyak orang gilanya pada jamaahnya. Ada begitu. Gimana? Dihitung jamaahnya mungkin 25 orang. Ini orang gilanya 35. Orang-orang yang mungkin tidak lagi berakal, kita coba bagaimana agar ia lurus kepada Allah. Al-Hidayah surau menjadi madrasah. Madrasah apa? Untuk mengelola umat, untuk mengurus umat, agar umat lurus kepada Allah. Angsur tidak sekaligus. Dia kan ada juga persoalannya nih Pak. Taat itu tak bisa sekaligus. Rasulullah itu pernah ditantang, wahai Rasul, saya mau taat tapi saya tidak bisa meninggalkan khamar. Kan gawat itu. Rasul arif menyikapinya. Apa jawab Rasul? Bukan dibolehkan nama Rasul. Jangan engkau berbohong ya. Begitu dia. Saya juga mendapatkan perkara yang sama. Di saat kita mengurus umat, perkara yang sama juga ada, tapi porsi yang berbeda. Suatu hari datang orang kepada saya, wahai Kiai, saya mau berzikir itu, saya mau membersihkan hati itu, saya mau, tapi saya tak bisa kalau tak pakai Walkman tau. Kalau sekarang headset, apalagi yang bahasa lainnya, headset tahu? Hah? Dia payah pula bahasa Indonesianya apa? Earphone tahu? Hands free, yang dilengket di telinga itu payah lu mau aja nggak ada. Speaker Sony. Speaker Sony tahu? Iya. Waktu itu yang direkam adalah kalau tak salah suara Tuan Guru Syarif nih. Coba kau rekam suara Tuan Guru Syarif dulu. Direkamnya. Kalau Walkman kan bisa kerekam. Kalau dulu Walkman tidak hands-free, dia agak bulat kayak jengkol di telinga. Direkam lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Direkam suara Tuan Guru Syarif nih. Akhirnya apa? Setelah apa dia duduk menghadap kiblat, dipasangnya Walkman, dia pun berzikir. Protes yang lain.
Protes. Yang protes itu mana orangnya? Cari orang yang protes ya. Iqbal namanya. Tapi saya juga boleh zikir pakai Walkman ke, katanya. Boleh, saya bilang. Tapi kurang, kau segaris bilang. Oh gitu, katanya. Kalau kurang kau segaris, zikirlah pakai Walkman. Tapi kalau tak kurang, tak boleh, saya bilang. Seperti itu dia. Kalau kita paksakan orang taat kepada Allah, langsung taat seperti kita, mana bisa. Perlu waktu, perlu proses namanya. Makanya mengurus gitu dia. Sama dengan mengajari monyet ngambil kelapa. Dapat langsung ditangkap dari hutan, langsung suruh monyet ambil tuh kelapa, nggak mau. Angsur, pelan-pelan, panjat katanya. Panjatnya setengah, turun lagi. Seperti itulah. Mengurus perlu kesabaran. Kalau orientasi mengurus itu adalah Allah, pasti jadi sabar. Seperti itu dia. Mengurus perlu waktu. Perlu waktu, sangat perlu waktu. Setelah si Iqbal ini protes, ada satu lagi. Iqbal ini pergi. Gitu. Perginya. Datang satu lagi, dia tengok, ini anaknya ngapain pakai Walkman dalam surau? Disangka mungkin tahu. Saya bilang, kalau zikir pakai Walkman boleh ke? Boleh, saya bilang. Tapi kurang kau setekong. Setekong tahu? Nah, kurang setekong. Saya kasih Walkman untuk berzikir. Tapi kalau tak kurang setekong, tak boleh bang. Begitulah Islam itu arif dan bijaksana ya. Arif dan bijaksana. Ini kadang-kadang kan tidak. Di saat nengok orang sholat salah langsung ponis. Di sini ada kejadiannya. Dia mereng, tak setekong, 3 tekong kurang. Tahu tak sholatnya seperti apa? Kayak burung Garuda mau terbang. Ada salah satu jamaah baru dari Dumai. Dia sudah tak enak hati, bagaimana lah orang di sana. Akhirnya mungkin karena ada apa, dia bertanya, Pak Kiai, memang seperti itu memang mengangkat takbir itu? Ditanya seperti itu, ngangkat takbir itu gini. Orang di samping pasal lah begini kan. Ditanya ke saya, memang boleh mengangkat takbir itu seperti itu Kiai? Boleh, saya bilang. Kaget dia. Ini ahli darahnya sesat. Ini kalau gak gini katanya. Tentu kaget dia. Boleh, saya bilang. Nggak serius nih Pak Kiai kata. Ditanya saya. Boleh, saya bilang. Tapi kurang 3 tekong dong. Oh, kalau gitu iyalah Pak Kiai. Gila itu, saya bilang. Gila. Suatu hari sedang imam berjamaah. Datang dia bawa parang. Baru sholat. Imamnya manjat. Parang panjang. Tidak salah saya namanya Budi ya. Kadang-kadang Budi namanya. Kalau sekarang sudah almarhum, sudah meninggal dia. Semoga Allah bertempatkan baik. Amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengurus itu banyak suka dukanya. Kadang-kadang kita pun tersenyum melihat perangai. Rasulullah pun seperti itu juga. Apa zaman Rasul tak ada yang gila? Waras saja semuanya. Sama dengan kita hari ini. Ada yang gila, ada setengah waras, kurang 1 tekong, ada kurang 3 tekong. Iya. Sama. Makanya kadang-kadang perlakuan hadis berbeda. Allah ya Rasulullah. Tunjuknya ke atas Rasul. Tunjuk ke atas. Datang lagi, bertanya lagi. Pertanyaannya sama. Di mana Allah wahai Rasul? Dalam hatimu yang lembut lagi lunak. Jadi satu pertanyaan sama, berbeda jawab.
Jawaban. Kalau diminta semua sama seperti kita, itu maunya bawa senjata satu sebelah sini satu. Tak bisa ngikuti tembak. Bagaimana dia bisa mengikuti kita? Barang ini kurang setekong. Lain kata kita, lain pula kata dia. Ini persoalan hari ini. Al-Hidayah memahami keadaan umat pada hari ini. 11 tahun bisa kita hari ini, berapa jumlahnya? Hampir 200.000 orang lebih. Hebat tidak kan? Al-Hidayah hari ini tidak bisa lagi dihentikan. Sudah ada di Malaysia, sudah ada di Mindanao, sudah ada di Filipina, sudah ada di Thailand. Yang belum ada itu apa? Yang belum ada itu di Afrika, belum ada. Saya nanti mau kirim pasukan ke Afrika. Ada kemarin saya kirim pasukan ke Papua, pulang dia, tak tahan. Apa katanya? Saya pulang salah gaya, tak tahan saya sini katanya. Sudah sana saja lah katanya. Tak mau pulang ya, tak tahan. Besok juga kita undi lah umpamanya kan. Siapa yang mau dikirim ke Papua, dikirim ke Afrika. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahulah kita bahwasanya mengurus itu, mendaki lagi sukar itu adalah latihan kita, riadah kita untuk mendapatkan tawakal kepada Allah. Jika bertawakal bahwa hasbu wa man yatawakkaltu 'ala Allah fahuwa hasbu. Siapa bertawakal kepadaku, aku tolong, iya, aku cukupi kebutuhannya. Ini yang terjadi pada hari ini. Hari ini yang datang Ketua OJK RI. Besok bagusnya hebat tadi itu, hebat. Ada bupati 2. Besok sekali bupati 30 banyak. Seperti itu nih. Ya kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau udah 30 bupati kita Bang Uco enteng saja, tinggal kan pindah sana, pindah sini, pindah sana, enteng kan gitu. Kata Pak Gubernur dari MC dunia akhirat kan. Dibisikkannya ke saya MC gitu kan. Tapi belum saya bisikkan karena Bang Uco ini tidak kasih, yang saya kode harusnya kasih kan kode sedikit kan. Kalau tidak kan bisa tuh, bawa lah dia Bang. Nah, gitu dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kira hari ini pekerjaan kita akan semakin mudah. Semakin hari semakin mudah. Ini yang pertama buka dasar SD Islam Ar-Raudah. Sekarang sudah ada lagi menunggu SD Islam juga di lokasi di Surau Sungai Deras. Sudah kita terima hibahnya 1 hektar. Di Pangaran Tapa Darussalam, di Bonai Kunto 1/4 hektar. Kan 1/4 kan? Hah? 1/4 kan? TK saja, tak usah SD. TK dulu kan, nanti baru. Yang paling besar mana? Pendalian 4 koto. Pendalian 4 koto itu kita dihibahkan tanah berapa? Al-Hidayah itu kaya hari ini, tapi duit aja tak kaya. Aset yang kaya, yang duit baru hari ini masuk 4 miliar. Itu dia. Berapa dihibahkan? 51 hektar. 51 hektar. Itu dia. Apalagi pokoknya dalam tahun ini, dalam bulan berapa bulan ini banyak kita terima hibah. Total kalau kita duit kan hampir juga 4 miliar. Nah, tapi tak jadi duit belum. Jangan dijual, marah Tuhan. Ya. Makanya kita kalau persoalan hibah itu ketat. Mana tahu kan? Hibahkan kawan 1 hektar sampai ke Al-Hidayah 3/4 cuma hilang 1/4 kan. Itu untuk itu hilang tak yang 3/4 kan.
Biasanya jarang orang limbahnya untuk sekolah 1/4 pasti 1 hek. Oh, pengarang tapah 1 hektar. Kalau udah dikirakan sudah sampai orang banyak, tak bisa balik lagi ya. Berarti ada berapa tempat di Rokan Hulu ini yang mesti kita bangun. Kalau tidak sebanyak itu kita bangun, tentu berpikir kita mana ada cari duitnya. Akhirnya apa? Itulah yang mendaki. Terus setelah mendaki licin. Kalau sudah licin, tawakkaltu ala Allah, nyerah, sholat tahajud, Allahu Akbar, sambil sholat sambil nangis, wah gitu dia.